Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membahas soal latihan penggunaan huruf kapital pada materi Bahasa Indonesia yang hari Senin telah kalian kerjakan. Dan ternyata beberapa hasilnya belum memuaskan. Oleh karena itu, Ibu akan membahas soal-soal yang sulit untuk dijawab oleh anak-anak, sehingga nilainya kurang memuaskan. Soal nomor 1. Manakah kalimat berikut yang menggunakan huruf kapital yang benar? A. Benarkah Bagus Kunchara itu adik Iwan? Nah, di sini benarkah ini sudah betul ya, huruf kapital di awal kalimat. Nama Bagus Kunchara, B-nya sudah huruf kapital. Nah, berikutnya di sini ada Kunchara, K-nya huruf kecil. Nah, yang A ini salah karena seharusnya K-nya huruf kapital. Selanjutnya sudah betul, itu huruf kecil, adik huruf kecil, lalu Iwan di sini juga huruf kapital, nama orang sudah benar. Berikutnya poin B. Benarkah Iwan itu kakak Bagus Kunchara? B huruf kapital, betul. I huruf kapital untuk nama orang, Iwan, betul. Itu kecil, kakak kecil, Bagus Kunchara, nama orang. Nah, ini sama dengan poin A ya. K-nya itu harusnya juga kapital. Kemudian yang C, mengapa Raden Brotoseno tidak berangkat sekolah? Nah, di sini mengapa? Karena di awal kalimat huruf kapital, Raden Brotoseno ini adalah nama, maka semua harus menggunakan huruf kapital di awal katanya ya. Raden R besar, Broto B besar, Seno S besar. Tidak berangkat sekolah. Nah, untuk poin C ini tidak ada yang salah. Kemudian poin D di sini juga masih ada yang salah pada nama orang, Joko Kendil, harusnya K-nya ini huruf kapital. Di sini masih huruf kecil. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, nomor 1. Berikutnya nomor 2. Harimau mendapat julukan si raja hutan. Penggunaan huruf kapital yang tepat untuk kalimat tersebut adalah, nah di sini perbedaannya adalah pada kata si raja hutan. Nah, ini yang betul, si-nya ini pakai huruf kapital. Apakah huruf kecil, kemudian raja hutan ini kapital atau kecil? Untuk harimau ini karena awal kalimat semua menggunakan huruf besar, ini sudah betul semua. Nah, yang membedakan adalah pada nama si raja hutan. Kita lihat aturan pada puebi penulisan kata sandang. Kata di dan sang ini ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, ditulis terpisah. Kemudian di sini ada catatan, huruf kapital sang ditulis dengan huruf kapital jika sang ini merupakan unsur nama Tuhan. Jadi ditulis kapital hanya jika merupakan unsur nama Tuhan, seperti Sang Pencipta, Sang Yang Widiwasa. Nah, kalau untuk selain nama Tuhan, maka si dan sang ini ditulis dengan huruf kecil, bukan menggunakan huruf kapital. Kembali soal yang nomor 2 tadi, maka penggunaan kata si di sini harusnya menggunakan huruf kecilnya. Maka otomatis yang nomor A atau poin A itu salah karena huruf kapital aslinya. Yang berikutnya masih juga salah, itu raja hutan itu karena di situ julukan sama dengan nama orang ya, berarti di situ harusnya huruf kapital. Raja R-nya besar, H harusnya juga besar, hutan. Kemudian yang poin B,
karena C-nya itu huruf kapital maka itu juga salah. Rajanya R besar sudah betul, H-nya juga masih salah. Harimau mendapat julukan si raja hutan untuk yang poin C. C-nya masih salah karena S-nya kapital. Kemudian yang R raja hutannya ini sudah betul, namun yang C-nya ini salah. Maka yang D sudah betul karena C-nya di sini huruf kecil. Raja hutan, R-nya sudah besar, kapital, H-nya juga sudah kapital. Maka jawaban yang betul adalah D. Selanjutnya nomor 3. Kita hanya menyembah kepada Sang Pencipta semesta ini. Nah, kalau di sini Sang Pencipta, maka harusnya di sini hurufnya kapital. Maka kita cari yang kapital ya. A, B, C sudah kapital semua. Kemudian pencipta itu seharusnya besar atau kapital. Nah, di sini yang A ini kecil, maka yang A ini adalah salah ya. Kemudian yang B ini sudah besar, Sang Pencipta. Kemudian yang C ini juga sudah betul, Sang Pencipta. Nah, kata semesta ini harusnya besar atau kecil anak-anak? Ya, semesta itu harusnya kecil ya. Kemudian yang D ada kata sang, ini kecil, maka ini salah. Maka jawaban yang betul adalah yang B. Selanjutnya nomor 4. Manakah kalimat berikut yang menggunakan huruf kapital dengan benar? Bapak Mujair. Ini Bapak Mujair, yang B juga Bapak Mujair, yang C juga Bapak Mujair. Berarti ini Bapak Mujair ini, Mujairnya ini di sini merupakan nama dari bapak tersebut. Maka kalau demikian, kalau di situ nama, maka harusnya menggunakan huruf kapital. Kok di sini huruf kecil, maka di sini salah. Yang B juga salah, yang C juga salah. Yang betul yang D. Di sini bukan nama orang tapi ikan, jenis ikan, maka hurufnya kecil bukan kapital. Jadi yang betul ada yang D. Selanjutnya nomor 5. Manakah kalimat berikut yang menggunakan huruf kapital dengan benar? Nah, di sini ada huruf kapital dengan penggunaan kata binti, bin, boru, dan fan. Kita lihat kembali aturan yang pernah Ibu jelaskan pada hari Senin. Di sini ada huruf kapitalnya itu tidak dipakai untuk penulisan kata seperti bin, binti, boru, fan, yang artinya di situ anak dari ya. Abdul Rahman anak dari Zaini. Nah, kata anak dari, pengganti anak dari yang bermakna anak dari seperti bin, binti, boru, fan, itu penulisannya huruf kecil bukan huruf kapital. Bin, binti, boru, fan. Nah, kalau untuk luar negeri ya itu fan. Nah, kalau Indonesia itu biasanya pakai bin, binti, atau boru. Oke, kembali ke soal yang tadi, maka yang betul yang mana? Yang A di sini binti, B-nya besar atau kapital, maka di sini salah. Kemudian yang B di situ B-nya juga huruf kapital, bin. Nah, B-nya di sini huruf kapital, maka di situ juga salah, harusnya kecil. Kemudian yang C boru, hurufnya kecil. Nah, di situ betul. Kemudian yang D fan, di sini huruf kapital, maka itu salah. Nah, maka yang betul adalah yang C. Berikutnya nomor 6. Tentang penggunaan huruf kapital pada kalimat langsung. Setelah tanda petik, aturannya kemarin setelah tanda petik harusnya hurufnya kapital. Nah, untuk A di sini masih huruf kecil, C juga masih huruf kecil, maka jelas A dan C salah. Kemudian kita lihat juga, perhatikan pada tanda baca. Untuk kalimat di sini kan bertanya. Kalau bertanya itu berarti yang menggunakan tanda tanya. Nah, di sini jelas A dan B itu salah. Ya, ini salah. Tanda titik salah. Tanda seru salah. Kemudian ini hurufnya kecil salah, maka yang betul adalah yang D.
hurufnya kapital depan, kemudian menggunakan tanda tanya. Selanjutnya untuk nomor 7, di sini kan anak-anak dapat perhatikan banyak yang menjawab B, padahal ini kuncinya C. Ya. Di sini ada 40,5% itu menjawab B, padahal B itu salah. Yang sudah menjawab benar baru 28,6%, baru 12 anak. Oke, kita lihat soalnya seperti apa nomor 7. Manakah kalimat berikut yang menggunakan huruf kapital dengan benar? A. Kita wajib taat pada semua perintah Tuhan. Jelas di sini kata Tuhan ya. Ini harus menggunakan huruf kapital ya anak-anak. Masih ada tadi yang menjawab A. Jadi kalau Tuhan itu hurufnya kapital ya. Nah, di sini masih salah untuk A. Kemudian yang B, umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, sebutan Islam di sini nama agama, maka juga menggunakan huruf kapital. Ini huruf kecil, maka salah juga ya, harus menggunakan huruf kapital untuk kata Islam. Selanjutnya yang C, semua kitab suci berisi ajaran kebaikan. Nah, di sini kitab sucinya tidak disebutkan kitab suci apa. Kalau di sini disebutkan kitab suci Al-Qur'an misalnya, maka Al-Qur'annya menggunakan huruf besar. Karena di sini hanya kitab suci, jadi pengganti. Nah, ini tidak menggunakan huruf besar atau hanya menggunakan huruf kecil. Oke, jadi yang poin C ini benar ya. Untuk yang poin D, ini yang salah pada kata agama Buddha. Harusnya Buddha, ini di sini B-nya kapital. Kemudian di sini menyebutkan kitab suci, nama kitab suci agama Buddha. Maka ini harusnya juga menggunakan huruf kapital. Di situ masih menggunakan huruf kecil, maka itu B salah, W-nya juga salah. Maka yang betul adalah yang C. Nah, untuk selanjutnya Ibu lompati nomor 9. Karena di sini nomor 9 juga yang menjawab salah itu masih banyak dibanding yang menjawab benar. Di sini hanya 12 anak yang benar dan yang salah masih ada 14 tambah 11 tambah 5. Jadi baru 28% yang menjawab benar. Oke, kita lihat nomor 9 seperti apa soalnya. Penulisan nama pengganti Tuhan yang benar yang terdapat pada kalimat berikut adalah A. Hanya Engkau yang hanya dalam sekejap mampu mengubah nasib hamba-Mu ini. Nah, di sini pengganti kata Tuhannya adalah pada kata hamba-Mu, hamba Tuhan. Mu di sini kok menggunakan huruf kecil, maka di sini salah, harusnya menggunakan huruf kapital karena di sini pengganti Tuhan. Kemudian yang poin B, manusia adalah makhluk ciptaan-Mu. Nah, di sini betul sekali di sini ya. Mu di sini mengganti atau pengganti Tuhan, maka menggunakan huruf kapital. Ini sudah betul yang poin B. Yang poin C, aku bersujud hanya kehabribaan-Mu. Mu di sini juga pengganti Tuhan, kok di sini kecil, maka di sini juga kurang tepat atau salah. Harusnya huruf kapital. Yang poin D juga sama. Ya Tuhan, lindungilah hamba-Mu. Mu di sini masih menggunakan huruf kecil, harusnya huruf kapital. Nah, maka yang betul adalah yang B. Selanjutnya nomor 14. Di sini juga baru 28,6% yang benar. Yang lain masih salah, 12 anak yang betul. Yang lain menjawab A, ini banyak sekali, masih salah ya. Yang menjawab B juga masih banyak dan salah. Yang D ini sedikit, hanya 4 anak. Ini juga salah. Oke, kita lihat soalnya seperti apa nomor 14. Penulisan judul karangan yang benar adalah untuk judul karangan itu tiap kata menggunakan huruf kapital kecuali pada, kita lihat aturannya kembali ya, semua menggunakan huruf kapital untuk penulisan judul ya. Awal-awal katanya itu semua menggunakan huruf kapital kecuali kalau di tengah-tengah ada kata di, ke, dari, dan yang untuk.
Tapi kalau di awal, misalnya ini untuk dari Eva, ini kan judul buku ya, judul buku dari Eva Maria ke jalan lain ke Roma, darinya ini karena di awal ini menggunakan huruf kapital. Tapi kalau darinya nanti di tengah-tengah judul, maka dia hurufnya kecil ya. Dari, ke, di, dan, yang, untuk, ini kalau di tengah-tengah seperti ini, nah ini hurufnya kecil. Ini dan di sini hurufnya kecil. Kemudian di sini ya hurufnya kecil. Kalau ada di depan, di awal hurufnya kapital. Di sini tidak ada kata lugasnya, maka ini kapital semua. Kemudian di sini ada kata lugas yaitu dan, maka ini kecil. Kalau di tengah kecil, gitu ya. Untuk nomor 14 kita lihat soalnya. Penulisan judul karangan yang benar. Di sini aturannya tadi ya, untuk kata tugas yang ada di tengah-tengah judul, di, ke, dari, dan, pada, yang, untuk, itu penulisannya huruf kecil. Nah, pada poin A di sini ada kata tugas yaitu pada kata kepada. Di sini harusnya huruf kecil. Nah, di sini huruf besar, maka di sini masih salah. Untuk yang B, coba perhatikan tabungan amal kebaikan untuk. Nah, di sini hurufnya masih kapital, padahal di sini adalah kata tugas, maka hurufnya harusnya kecil. Kemudian lanjut yang C, serpihan kenangan dari lereng Gunung Merapi. Ada kata tugas dari, tapi di sini sudah kecil, berarti yang C sudah benar. Untuk yang poin D, suasana malam di Malioboro, kata di sini kata tugas ya, harusnya hurufnya kecil, di situ masih kapital. Nah, itu masih salah. Jadi yang betul yang C. Tuh, mudah kan? Lanjut. Yang nomor 16. Nah, di sini masih juga banyak yang salah, baru 13 anak yang betul. Ya, kita lihat soalnya seperti apa. Nomor 14. Kalimat yang menggunakan huruf kapital dengan benar. Nah, rasa jeruk Garut sangat manis. Nah, di sini jeruk Garut. Nah, ini pada. Nah, anak-anak kita lihat kembali aturan penggunaan huruf kapital pada nama jenis. Untuk jeruk Bali, contohnya ini jeruk Bali. Ini Bali itu seperti nama sebuah pulau, tapi di sini jeruk Bali itu bukan berarti jeruk yang berasal dari Bali, tapi memang jeruk yang jenisnya itu jeruk Bali, yaitu Citrus maxima. Nah, namanya kalau di Indonesia jeruk Bali, jadi bukan berarti jeruk yang berasal dari Bali. Bali di sini bukan nama pulau, bukan nama geografis. Nah, tapi nama sebuah jenis jeruk. Maka penulisannya huruf kecil, bukan kapital. Kacang Bogor ini juga kecil, bukan kacang yang berasal dari Bogor, tapi memang jenisnya kacang Bogor. Nangka Belanda, petai Cina, ini bukan dari petai dari negara Cina, tapi memang namanya petai Cina. Nah, penulisannya menggunakan huruf kecil, bukan kapital. Kemudian untuk yang bukan nama jenis, yang menunjukkan bahwa itu adalah asal, contohnya pada batik Cirebon. Kalau batik Cirebon ini batik yang berasal dari Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, dan seterusnya. Kemudian film Hong Kong, film yang membuat adalah orang Hong Kong. Film India, film yang pemainnya, pembuatnya itu adalah orang India. Di negara, ini menunjukkan negara, maka di sini juga huruf kapital. Kemudian murid-murid menarikan tarian Sumatera Selatan. Di sini juga menunjukkan nama sebuah tempat geografis, maka hurufnya kapital. Di ciri-cirinya anak-anak itu bisa memperhatikan di sini ada proses nih. Batik itu kan perlu proses untuk pembuatan batik. Nah, itu mesti ada Cirebonnya, ini berarti asalnya. Kalau di sini jeruk Bali, ini menunjukkan sudah suatu produk yang sudah dari Allah yang menciptakan. Kalau di sini ada proses pembuatan manusia, yang membuat manusia. Misalnya ada Bika Ambon. Nah,
Bika Ambon itu pengecualian ya. Kalau Bika Ambon itu memang nama jenis, bukan bika yang berasal dari Ambon. Ini pengecualian pada Bika Ambon itu ada prosesnya, tapi di situ penulisannya tetap huruf kecil karena artinya itu bukan bika yang berasal dari Ambon, tapi memang itu namanya itu adalah Bika Ambon ya. Itu pengecualian pada Bika Ambon. Selanjutnya kita lihat pada nomor 16. Nah, di sini poin A itu jeruk Garut. Nah, ini jeruk ini sudah jadi ya, jeruk Garut itu ciptaan Allah, sudah wujud ciptaan Allah, maka di sini Garut yang mengikutinya itu harusnya bukan huruf kapital, bukan asalnya dari Garut, bukan orang yang membuat dari Garut, tidak ya, tapi jenisnya adalah jenis jeruk Garut. Maka di sini salah penggunaan huruf kapitalnya. Kemudian yang poin B di sini ada dodol Garut. Dodol Garut di sini perlu proses ya pembuatannya untuk mengingat-ingat. Maka di sini yang membuat adalah orang Garut atau masyarakat Garut gitu ya, aslinya dari Garut. Maka di sini betul penggunaannya Garutnya itu menggunakan huruf kapital. Untuk yang C, pisang Ambon. Nah, Ambonnya ini bukan berasal dari Ambon, memang namanya pisang Ambon. Pisang ini sudah terbentuk atau yang menciptakan Allah. Kemudian Ambonnya ini bukan merupakan nama daerah, jadi hanya jenisnya pisang Ambon. Nah, jadi pengecualian ya untuk Bika Ambon ini ada proses pembuatannya, tapi di sini merupakan nama jenis. Jadi tetap penggunaannya huruf kecil, bukan menggunakan huruf kapital. Jadi jawaban yang betul adalah yang poin B. Selanjutnya nomor 18. Karena bolos sekolah, Andi dan Wira mendapat hukuman dari guru kelas. Nah, di sini kata Andi dan Wira harusnya menggunakan huruf kapital karena nama orang ya. Yang A jelas salah karena tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian yang B itu sudah betul, C betul, huruf kapital, D juga betul. Nah, perhatikan tanda bacanya. Sini tanda baca koma yang betul ada di mana? Karena bolos sekolah, nah harusnya di sini ada tanda koma ya. Karena bolos sekolah, koma. Nah, yang betul ada yang poin D. Di sini ada komanya berada di sini menunjukkan bahwa ini alasan dari Andi dan Wira mendapat hukuman. Karena bolos sekolah, koma, Andi dan Wira mendapat hukuman dari guru kelas. Selanjutnya nomor 19. Manakah kalimat berikut yang menggunakan huruf kapital yang benar? Aku pernah berenang menyeberang Selat Sunda. Nah, di sini Selat Sunda itu seharusnya menggunakan huruf kapital semua karena menunjukkan geografis. Selatnya di situ masih huruf kecil, maka di situ salah. B. Lebar Selat Bali kira-kira hanya 8 km. Nah, di situ kata Selat Bali ini menunjukkan geografis, maka harusnya huruf kapital semua. Kemudian yang C. Danau Toba terindah di Indonesia. Di situ juga danaunya itu harusnya D-nya itu kapital karena di sini menunjukkan nama geografis. Kemudian yang D. Karena sangat dalam maka dilarang berenang di danau. Karena tidak disebutkan danau apa di sini, maka di sini cukup huruf kecil, tidak menggunakan huruf kapital. Maka yang D itu sudah betul hurufnya kecil. Oke anak-anak, cukup sekian dari Ibu. Semoga anak-anak nanti lebih jelas ya, kita latihan soal-soal lagi supaya nanti semakin lancar, semakin paham penggunaan huruf kapital. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.